Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai sistem endokrin. Yuk simak bareng-bareng. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan kelompok 7. Halo semua, saya Reva Hairunisa dengan NIM I1A025062. Saya Ataya Naura Maskanto dengan NIM I1A025070. Saya Karisa Sekar Aniela dengan NIM I1A025075. Saya Bibiane Wahyu dengan NIM I1A025104. Teman-teman, kita semua pasti pernah kan ngerasa haus, lapar, ngantuk, ataupun nervous. Nah, kalian tahu nggak sih? Itu semua karena ada sistem endokrin atau kelenjar yang lagi bekerja mengeluarkan hormon di tubuh kita. Kira-kira di tubuh kita ini ada kelenjar dan hormon apa aja sih? Kalau nggak tahu, yuk simak videonya. Jadi, sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan zat-zat untuk digunakan di dalam organisme. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon kemudian mengedarkannya melalui darah untuk mengatur organ tubuh. Nah, sekarang kita udah tahu kan apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin memang bekerja sama dengan sistem saraf untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh. Dan hasil kerja dari kelenjar endokrin sendiri disebut dengan hormon. Hormon merupakan zat kimia yang dilepas dalam darah sebagai pembawa pesan untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh. Nah, karena kita udah tahu apa itu hormon dan kelenjar, yuk kita kupas satu persatu macam-macam kelenjar dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Walaupun kecil, dia menjadi pusat kendali tubuh dengan menjaga homeostatis tubuh. Bagian ini terletak tepat di bawah talamus otak dan di atas kelenjar hipofisis. Hipotalamus juga menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin. Hipotalamus menghasilkan hormon utama untuk mengendalikan kelenjar hipofisis, yaitu hormon releasing dan hormon inhibiting. Dia juga memproduksi hormon ADH dan oksitosin yang nantinya disimpan dan dilepaskan oleh hipofisis posterior. Hipofisis sering disebut dengan master of gland karena dapat mengendalikan berbagai kelenjar endokrin lain. Bagian ini terbagi atas dua lobus, yaitu hipofisis anterior atau adenohipofisis yang bekerja atas kendali hipotalamus yang dikirim melalui pembuluh portal hipotalamus, dan hipofisis posterior atau neurohipofisis yang dikendalikan melalui impuls saraf langsung dari hipotalamus untuk mensekresikan hormon yang ada di hipotalamus. Selanjutnya, kelenjar pineal. Kelenjar kecil ini terletak di dalam otak dekat korpus kalosum yang berfungsi untuk mengatur ritme biologis dan menghasilkan hormon melatonin yang dapat menghambat gonadotropin, FSH, dan LH. Kelenjar tiroid. Kelenjar kupu-kupu ini terletak tepat di bawah kartilago atau jakun pada laki-laki, yang tersusun atas sel folikel yang menghasilkan hormon T3 dan T4 dan sel parafolikuler yang menghasilkan hormon kalsitonin. Kelenjar paratiroid. 4 kelenjar kecil ini menempel di bagian belakang kelenjar tiroid untuk mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam tubuh serta menghasilkan hormon paratormon. Selanjutnya, kelenjar timus terletak tepat di belakang sternum yang memiliki peran penting di sistem imun dan sistem endokrin karena mensekresikan hormon timosin, timopoietin, dan timulin untuk membantu pematangan dan diferensiasi sel T di kelenjar limfatik. Kelenjar pankreas. Kelenjar ini dapat berfungsi sebagai sistem endokrin maupun eksokrin. Di sistem endokrin, pankreas menghasilkan hormon yang mengatur gula darah dan tersusun atas sel alfa yang menghasilkan glukagon, sel beta menghasilkan insulin, dan sel delta yang menghasilkan somatostat. Sedangkan di sistem eksokrin, kelenjar ini menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan juga tripsin yang kemudian dialirkan melalui jalur khusus. Kelenjar adrenal. Kelenjar ini juga disebut dengan suprarenal atau anak ginjal karena letaknya di atas kedua ginjal. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu korteks dan medula. Di bagian korteks, adrenal memiliki 3 lapisan yang masing-masing menghasilkan hormon, yaitu mineralokortikoid, glukokortikoid, dan hormon seks. Sedangkan di bagian medula diperintah oleh sistem saraf simpatik yang menghasilkan katekolamin, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Terakhir, kelenjar gonad. Kelenjar kelamin ini bertanggung jawab dalam menghasilkan sel reproduksi dan hormon seksual. Pada wanita terletak di ovarium dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, sedangkan pada laki-laki terletak di testis dan menghasilkan hormon testosteron dan estradiol. Baik, selanjutnya kita akan membahas mekanisme kerja hormon. Di dalam tubuh manusia, hormon berperan sebagai utusan kimia yang memastikan setiap sel menerima instruksi yang tepat. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin seperti hipofisis, tiroid, pankreas, dan adrenal, kemudian dilepaskan ke aliran darah
untuk mencari sel target yang memiliki reseptor yang sesuai, seperti kunci yang hanya cocok dengan satu gembok. Beberapa hormon bekerja pada reseptor membran di permukaan sel, seperti insulin dan adrenalin. Saat hormon menempel pada reseptornya, sinyal di dalam sel langsung aktif, seperti menekan tombol yang menyalakan rangkaian lampu. Jalur seperti siklik AMP kemudian membantu mengatur penyerapan glukosa, pemecahan energi, dan respons tubuh terhadap stres. Berbeda dengan itu, hormon yang larut lemak dapat langsung menembus membran sel tanpa hambatan, seperti hormon steroid dan tiroid. Setelah masuk, mereka berikatan dengan reseptor intrasel yang berada di sitoplasma atau inti sel. Ikatan ini kemudian memengaruhi aktivitas gen, menentukan protein apa yang harus dibuat. Proses ini berperan penting dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan berbagai respon tubuh lainnya. Namun, tugas hormon tidak berhenti pada pengiriman pesan. Tubuh juga harus menjaga agar kadar hormon tetap stabil. Disinilah bekerja mekanisme umpan balik, yaitu sistem pengendalian yang mengatur keseimbangan hormon layaknya pengatur suhu otomatis. Pada umpan balik negatif, tubuh merespons perubahan kadar hormon dengan cara menurunkan atau menaikkan produksi hormon perangsang. Misalnya, ketika hormon tiroid T3 dan T4 meningkat, kelenjar pituitari akan menurunkan pelepasan TSH agar produksi hormon tiroid kembali normal. Meski begitu, tubuh juga memiliki mekanisme umpan balik positif yang digunakan dalam kondisi khusus. Berbeda dengan sistem negatif yang meredam, sistem positif justru memperkuat sinyal. Contoh paling jelas adalah pelepasan hormon oksitosin saat persalinan. Ketika kontraksi rahim mulai terjadi, oksitosin dilepaskan. Kontraksi yang lebih kuat memicu pelepasan oksitosin lebih banyak, sehingga kontraksi berikutnya semakin efektif. Siklus ini terus berlangsung hingga proses kelahiran selesai. Selanjutnya ada homeostasis. Keberadaan sistem endokrin ini amat penting untuk menjaga homeostasis tubuh, karena hormon yang dihasilkan oleh sistem ini akan dikirim menuju sel target guna membuat sel target melakukan aktivitas untuk menjaga homeostasis tubuh. Contoh yang paling sering kita dengar ada insulin dan glukagon dalam menstabilkan kadar gula dalam darah. Oh, ternyata yang terakhir adalah upaya mengatasi gangguan sistem endokrin. Yang pertama, ada penekanan hormon. Nah, penekanan hormon ini dapat ditangani melalui pemberian obat resep. Dan yang kedua, ada terapi penggantian hormon. Dan ketiga, ada rutin berolahraga karena menurut anjuran WHO, setidaknya orang dewasa yang sehat perlu berolahraga minimal 150 menit per minggu. Nah, setelah kita membahas berbagai aspek dari sistem endokrin, dapat kita simpulkan bahwa sistem endokrin mengatur berbagai proses dalam tubuh melalui hormon yang bekerja lambat, tapi efeknya bertahan lama. Beragam kelenjar dan hormon di dalamnya menjaga pertumbuhan, metabolisme, serta respon tubuh terhadap stres, sementara mekanisme umpan balik memastikan keseimbangan hormon tetap terjaga. Karena itu, pola hidup sehat menjadi kunci utama untuk mendukung fungsi sistem endokrin agar tetap optimal. Wah, nggak kerasa ya kita udah di penghujung video. Segitu dulu ya penjelasan sistem endokrin dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya. Dadah!